Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pendukung Front Pembela Islam atau FPI menentang rencana new normal. Jadi saya lihat Indonesia sumber saya ini dari YouTube, dan saya lihat sekarang ini Indonesia dilanda virus corona dan masyarakat begitu takut menghadapinya. Jadi itulah dan ketakutan ini berlebihan, dan juga akibatnya pemerintah mengambil kebijakan untuk menghadapi virus corona ini, antara lain menerapkan PSBB, menerapkan tetap di rumah, kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah, dan juga melakukan new normal, dan juga menerapkan social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya. Jadi akibat daripada ini, dan ini sudah berjalan hampir 2 bulan, tetapi kenyataannya sudah dilakukan penerapannya demikian, bukannya berkurang itu virus corona, malah bertambah. Jadi pemerintah sekarang sedang mengambil kebijakan untuk melakukan new normal ini. Jadi new normal ini saya sangat setuju dilakukan new normal ini, yaitu melonggarkan pelaksanaan PSBB itu atau melakukan relaksasi menghadapi virus corona ini. Ada yang bilang kita harus hidup berdampingan dan sebagainya lah ya. Saya sangat setuju. Mengapa saya sangat setuju? Ada beberapa alasan saya. 1. Masalah PSBB ini terutama ada ketentuan jangan keluar rumah kalau tidak terpaksa. Jadi mengakibatkan jalan-jalan sepi. Akibatnya masyarakat kesulitan mencari uang. Karena kesulitan mencari uang, ya akhirnya timbul tambah rasa ketakutannya. Jadi ada 2 ketakutannya. 1, kesulitan dapat uang untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, dan juga ketakutan dalam menghadapi virus corona ini. Tetapi perlu dipahami, masyarakat saya lihat lebih takut dia menghadapi masalah keuangan, kesulitan cari uang ini tidak ada. Karena mereka lebih takut di situ saya lihat. Karena apa? Karena mereka takut tidak makan nanti. Karena seperti ceritanya seorang ibu di Tangerang, masuk Provinsi Banten itu, ada 1 orang ibu sampai mati 2 hari tidak makan karena suaminya memulung tidak bisa. Akhirnya dia mati. Ini kan sangat menyedihkan ini. Dan setiap anggota keluarga saya pikir ini yang paling ditakutkannya itu. Daripada sakit dari virus corona ini dan meninggal, ya sudah biasa dihadapi. Banyak orang meninggal karena sakit. Dan juga manusia itu juga kalau pergi ke agama juga tidak bisa menghambat itu. Kalau sudah Tuhan berkehendak, siapapun tidak bisa melawannya. Apalagi lagi virus corona ini. Perlu kita ketahui, virus corona ini rencana pemerintah katanya bulan Juni ini sudah normal. Ya kalau sudah normal, kalau tidak sampai berlangsung lama. Kan ini mengalami kesulitan keuangan rakyat nanti seterusnya. Pemerintah ada batasnya kemampuannya untuk membiayai itu semua. Untuk memberikan jaminan sosial dan lain sebagainya. Ada juga keterbatasannya. Jadi saya sangat setuju. Kedua, samping adanya virus corona ini, karena menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan di masyarakat, dan ketakutan juga kesulitan uang, ini penyebab utama rasa takut ini, penyebab utama menimbulkan banyak penyakit untuk manusia itu. Sehingga dia itu nanti gampang dimasuki penyakit. Badannya itu lemah menghadapi penyakit itu. Sehingga inilah mungkin menambah banyaknya orang terkena virus corona karena dilanda rasa ketakutan karena tidak punya uang untuk hidup sehari-hari, dan juga ketakutan dalam menghadapi virus corona ini. Karena banyak manusia bersifat tidak senang dia dibantu. Dia masih dikasih tenaga, otak, dan semua untuk mencari uang sendiri. Apalagi kita lihat faktanya di lapangan. Fakta di lapangan. Setiap pasar itu rame. Dan juga untuk mencari uang. Kita lihatlah angkutan umum banyak
sampai dilarang pemerintah dan seperti apa mereka melanggar hukum. Karena apa? Mereka sangat kesulitan uang, sangat membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya. Jadi saya lihat kalau Front Pembela Islam ini hanya membandingkan antara new normal itu dengan sholat, saya lihat. Jadi itu alasan saya tadi. Kalau sholat itu belum dibuka, ya tidak masalah. Sholat ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah tidak masalah. Karena mereka bisa beribadah di rumahnya masing-masing. Dan inti ibadah itu sama saja menghadap dengan Tuhan. Dan juga dia tidak akan tidak berpengaruh terhadap soal kehidupan. Karena kehidupan ini kalau nanti dia sulit kehidupannya, ya juga jadi masalah dalam keluarganya itu. Karena kalau dia tidak bisa makan satu hari, kemana dia pergi? Padahal perut tidak bisa ditunda-tunda, harus diisi setiap hari kalau sudah lapar. Jadi saya lihat, saya sangat setuju yang dilakukan kebijaksanaan pemerintah ini, bahwa dia mengutamakan dulu sistem yang berhubungan dengan keuangan. Masalah ekonomi masyarakat itu dulu yang dibuka. Antara lain buka pasar tradisional, mall, dan juga angkutan umum dan sebagainya. Lapangan kerja, jangan sampai ada di PHK, dan perusahaan juga ada menguntungkan dan sebagainya. Dan tetapi mereka jaga jarak, pakai masker dan sebagainya ya. Soal kesehatan dijaga penuh, obat-obatan disiapkan dan sebagainya. Tetapi kalau masalah ke gereja, sholat, dan lain sebagainya, ini bisa dapat ditunda. Karena dapat untuk mengurangi keramaian di masyarakat. Karena bisa dia sholat di rumah masing-masing atau gereja di rumah masing-masing. Jadi tidak mempengaruhi, karena nilai agama itu sama di masjid dengan di rumah, sama juga berhubungan dengan Tuhan Allahnya sendiri. Jadi berhubungan dengan yang Maha Kuasa sendiri masing-masing. Saya pikir tidak masalah. Jadi saya pikir EP itu membandingkan masalah keekonomian ini dengan masalah sholat, saya lihat. Jadi saya sangat setuju langkah pemerintah ini. Ekonomi dulu didahulukan, baru nanti bertahap masalah membuka sholat ke gereja dan tempat ibadah lah ya. Nanti karena ini sifatnya tidak berpengaruh kepada penghasilan, dan sifatnya ibadah itu di rumah pun sama, intinya berhubungan dengan yang Maha Kuasa. Jadi yang saya lihat, jadi saya setuju langkah pemerintah ini, dan kita harus mendukungnya. Sekian dan terima kasih.